Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Devi Nurtianti. Di video kali ini aku akan membahas tentang hakikat anak didik. Yang pertama, ada pengertian anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Anak didik adalah unsur manusiawi yang penting dalam kegiatan interaksi edukatif. Anak didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal maupun informal. Anak didik hendaknya memiliki akhlak mulia dan senantiasa mengembangkannya. Potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Anak didik yang berupaya mencari ilmu pengetahuan dan membentuk sikap dengan akhlak mulia, maka anak didik dituntut untuk bersikap baik pada setiap guru. Yang kedua, ada hakikat anak didik dalam perspektif pendidikan Islam. Hakikat anak didik terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada anak didik adalah darah daging sendiri. Orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang kedua, anak didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non formal seperti di sekolah, pondok pesantren, TPA, dan lain-lain. Yang ketiga, ada anak didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pendidikan. Yang selanjutnya ada pandangan tentang hakikat anak didik sebagai manusia. Beberapa diantaranya yaitu, yang pertama ada pandangan psikoanalitik. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia pada hakikatnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Yang kedua, pandangan humanistik. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif. Yang ketiga, ada pandangan Martin Buber. Pandangan ini beranggapan bahwa hakikat manusia adalah tidak dapat dikatakan ini atau itu. Manusia merupakan suatu keberadaan yang berpotensi, namun dihadapkan pada kesemestaan alam sehingga manusia itu terbatas. Dan yang terakhir ada pandangan behavioristik. Pandangan ini menganggap bahwa manusia sepenuhnya adalah reaktif yang tingkah lakunya terkontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Yang keempat, ada anak didik sebagai subjek belajar. Berbagai penelitian, belajar yang efektif hanya akan terjadi jika siswa turut aktif dalam merumuskan serta memecahkan berbagai masalah. Siswa adalah salah satu komponen yang menempati posisi sentral dalam proses pembelajaran, baik di kelas maupun di luar. Di dalam proses pembelajaran, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Pandangan yang menganggap siswa sebagai objek belajar adalah sebuah kekeliruan, karena dengan penempatan ini berarti mengajarkan siswa untuk pasif. Sedangkan pengertian siswa sebagai subjek mengarahkan agar siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Hal ini selaras dengan sistem pengajaran modern yang aktif dalam membentuk pengetahuannya sendiri. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu yang pertama, memahami dan menerima keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, mencapai hubungan yang lebih matang kepada orang dewasa. Yang keempat, mencapai kematangan emosional. Dan yang terakhir, menunjuk kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar yaitu memahami dan menerima keadaan jasmani, memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Oke, cukup sekian pemaparan materi pada kali ini. Tadi sudah aku jelaskan tentang hakikat anak didik yang terdiri dari pengertian anak didik, akhlak anak didik, hakikat anak didik dalam perspektif pendidikan Islam, pandangan tentang hakikat anak didik sebagai manusia,
Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan dalam menyampaikan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.